Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya bahwa kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera untuk melanjutkan kehidupan kita di hari ini. Biarkanlah kita memulai aktivitas kita di hari ini saudara sekalian dengan firman Tuhan sebagai pemandunya. 2 Samuel pasal 2 ayat 29 sampai pasal 3 ayat 1. Semalam-malaman Abner dan orang-orangnya berjalan melalui Araba Yordan, menyeberangi sungai Yordan, berjalan terus hampir sepanjang siang, lalu sampai ke Mahanaim. Ketika Yoab berhenti memburu Abner dan menghimpunkan seluruh rakyat, ternyata 19 orang dari anak buah Daud hilang termasuk Asahel. Tetapi anak buah Daud menewaskan dari suku Benyamin, dari orang-orang Abner 360 orang. Mereka mengangkat mayat Asahel dan menguburkannya di dalam kubur ayahnya di Betlehem. Kemudian berjalanlah Yoab dan orang-orangnya semalam-malaman itu dan sampai ke Hebron ketika hari sudah terang. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Menantikan kehendak Allah. Saudara-saudaraku, perselisihan dan konflik bila tidak teratasi akan semakin parah menggerogoti kesehatan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Apapun penyebabnya tetap akan menguras energi persekutuan, keluarga maupun kesehatan jiwa pribadi-pribadi. Pada bagian yang kita baca pada pagi ini dikisahkan akibat dari konflik keluarga Daud dan keluarga almarhum Saul yang sudah mati bunuh diri dalam peperangan semakin menjadi-jadi. Hal ini dimulai dari Abner, panglima Saul, bermaksud menobatkan Isi-Boset anak Saul, satu-satunya yang terluput dari perang itu dan menjadi hidup. Ia menjadi raja menggantikan Saul. Abner melakukan apa yang sudah menjadi tradisi di daerah itu, yaitu raja digantikan oleh anaknya. Namun mungkin ada maksud terselubung dalam tindakan Abner, yaitu ia mencari tempat bergantung untuk jaminan masa depannya kelak. Akan tetapi maksud Abner ini bukanlah bagian dari rancangan Tuhan, karena Daudlah raja yang diurapi Tuhan dan yang dimaksudkan untuk memimpin bangsa Israel selanjutnya setelah Saul. Walaupun saat itu Daud berkuasa atas satu suku saja, yaitu suku Yehuda, sementara suku-suku lain masih setia kepada Raja Saul. Meski demikian kita tidak melihat upaya Daud untuk menggugat Isi-Boset. Daud tidak mau memaksa orang untuk mengakui menghormati tahtanya dan mengakui dirinya sebagai raja. Tampaknya Daud hanya menunggu dan mempercayakan semuanya itu kepada Allah. Dan ia tidak bermaksud untuk melaksanakan kudeta terhadap Isi-Boset. Ia tetap menghargai keturunan Saul walaupun sudah mati. Saudara sekalian, inisiatif Abner mengundang konflik antara kubu Saul dan Daud adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Asahel, salah seorang dari kubu Daud, terus berusaha mengejar Abner. Dan akhirnya Abner terpaksa melindungi diri dengan membunuh Asahel. Inilah pertumpahan darah yang menyeret bayang-bayang panjang hingga pemerintahan Salomo. Perhatikan bahwa Daud sama sekali tidak ambil bagian dalam pertempuran. Namun rencana dan penyertaan Tuhan kepada Daud tampak dengan makin kuatnya Daud, sementara keluarga Saul makin lemah. Ini terjadi bukan karena peperangan atau kematian Saul, namun terjadi saat Allah memilih Daud, sementara rohnya telah mundur dari Saul dan keluarganya. Saudara-saudara, kita melihat bahwa bagaimanapun upaya untuk menggeser kedudukan orang pilihan Allah, tidak satu pun yang akan berhasil. Sebaliknya Allah akan mengokohkan orang pilihannya. Apapun kesulitan yang dirancangkan untuk umat Tuhan, pilihan Tuhan tak akan ada yang berhasil. Sebaliknya saudara-saudaraku, apapun yang kita lakukan di dalam penyerahan yang sungguh kepada Tuhan, semuanya akan berhasil. Sekaligus apapun cara kita meraih apapun yang Tuhan tidak kehendaki akan gagal juga. Kita melihat bagaimana Daud begitu bersabar menantikan apa yang Tuhan janjikan. Ia tidak bermaksud untuk melaksanakan konflik yang berkepanjangan. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk menantikan dengan sabar kehendak Allah yang dinyatakan bagi kita.
tak perlu melakukan usaha apapun untuk mempercepat penggenapan rencana Allah itu. Dia akan menyatakan dan menggenapi kehendaknya pada waktunya. Dia sudah merancangkan apa yang terbaik untuk hidup kita. Hanya saudara sekalian tetap berjalan di dalam kehendaknya, dalam penyerahan diri kepadanya, bergantung senantiasa agar pada waktunya semua indah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, baik untuk kehidupan pribadi kita, untuk kehidupan keluarga, untuk kehidupan gereja Tuhan, dan untuk apapun yang sedang kita rancangkan untuk masa depan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu pagi ini. Kami sudah membuka mata kami. Kami sudah melihat hari baru anugerah Tuhan. Dan kami percaya bahwa kasih-Mu tiada berkesudahan bagi kami untuk menyertai kami dalam berjalan di sepanjang hari ini. Bapa, terima kasih banyak untuk tuntunan firman-Mu. Biarlah kami tidak terus-menerus memelihara konflik, bahkan mengadakannya. Tolonglah kami Bapa supaya sesegera mungkin menyelesaikan jikalau ada sesuatu yang kurang beres antara hubungan kami dengan orang lain, kepada saudara, keluarga, rekanan kerja, dan siapapun, supaya kami semakin membangun satu hubungan yang berkenan kepada Tuhan. Bapa, terima kasih banyak karena kami tahu bahwa apapun upaya orang-orang lain untuk menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kami, semuanya akan gagal juga. Karena Tuhan ada di pihak kami dalam merancangkan apa yang terbaik untuk kehidupan kami. Dan kehendak-Mu yang terbaik telah Engkau lakukan bagi kami, akan Engkau lakukan bagi kami, dan Tuhan akan lakukan seterusnya bagi kami. Dan karena itu Tuhan ajarlah kami untuk menaruhkan hidup kami, hidup anak-anak kami, hidup keluarga kami, hidup masyarakat kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tetapi kami taruhkan hidup kami dalam tangan-Mu dan percaya padamu Bapa, bahwa Engkau mengatur segala sesuatu indah pada waktunya dan akan memberikan kepada kami apa yang terbaik menurut pandangan mata-Mu sendiri. Terima kasih karena kami menjadi anak-anak-Mu yang Engkau akan selalu pelihara dan jaga dengan baik. Terima kasih Bapa kepada pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, dalam pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Bapa, berkenanlah Engkau memberkati mereka, menolong mereka, supaya semua keluar dari segala persoalan yang mereka hadapi di dalam anugerah Tuhan. Yang sakit Tuhan akan menyembuhkan tepat pada waktunya sesuai dengan rancangan-Mu. Yang bersedih Tuhan akan hiburkan. Yang sedang berdoa untuk segala sesuatu yang mereka harapkan, ya Tuhan, biarlah semuanya itu indah pada waktunya, sebagaimana janji firman bagi kami sekalian pada pagi ini. Dengarlah doa kami ya Bapa pagi ini, kami taruhkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.